مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Perkenalkan, saya Regim Rakbar sebagai moderator absen nomor 31. Saya Cantika Malia Fitri sebagai anggota absen nomor 7. Saya Gendi Zaskia Wahyudi sebagai anggota absen 11. Saya Azhara Priyasti sebagai anggota absen 6. Saya Trila Belinda sebagai anggota absen nomor 4. Saya Dira Randi sebagai anggota absen 9. Saya Wahyu Prasetyo sebagai anggota nomor absen 35. Saya Ramo Mariando sebagai anggota absen 29. Saya Raditya Dwi Putra sebagai anggota absen 28. Alhamdulillahillazi amarna bil adli wal ihsan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap hadirat Allah. Di Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tak pernah pilih kasih dan tak pernah pandang sayang, yang nikmatnya selalu terkejar tak terbilang, dan oleh nikmat itulah kita dapat beradu pandang di acara yang penuh sayang. Pada kali ini tolong berikan saya kesempatan untuk mempresentasikan agama tentang riba. Dan sebelum itu saya mohon izin kepada Bapak Zulfan Barun SPD yang ganteng, menawan, gagah dan pemberani. Tolong berikan saya kesempatan untuk mempresentasikan ini. Yang pertama akan dibacakan oleh Raditya Dwi Putra sebagai pengertian riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Putra. Saya sebagai anggota nomor absen 28. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian riba. Pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba akan menghadapi azab yang keras di hari kiamat. Ayat ini menegaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang terlarang dan dilarang secara tegas. Riba adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada praktik bunga atau keuntungan berlebih dalam transaksi keuangan yang dianggap haram. Dasar hukum riba. Posisi riba dalam kehidupan telah ditetapkan dalam hukum agama Islam maupun ijma' ulama. Kedua hukum ini harus kita telaah dengan baik agar tidak salah memahami bagaimana riba dapat mempengaruhi kehidupan finansial kita. 1. Hukum riba dalam Islam. Dalam agama Islam, riba dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang secara tegas. Al-Quran, kitab suci umat Islam, secara jelas mengharamkan praktik riba. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung." Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan setan karena gila." Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi memilikinya. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Azhara Priyasti sebagai pembaca ciri-ciri. Terima kasih. Saya akan membacakan contoh praktik riba. Contoh praktik riba yaitu adalah pinjaman dengan bunga. Misalnya meminjam uang dari bank atau individu dengan
dengan kewajiban membayar bunga. Yang kedua, jual beli kredit dengan kenaikan harga. Penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi dibandingkan pembelian tunai tanpa alasan yang sah selain penundaan waktu. Yang ketiga, tabungan bank konvensional. Nasabah menyimpan uang di bank dan mendapatkan bunga dari simpanannya. Ciri-ciri riba fadl terjadi dalam pertukaran barang ribawi atau sejenis dengan jumlah atau kualitas yang tidak sama. Tidak diperbolehkan ada tambahan dalam transaksi pertukaran barang sejenis. Contohnya menukar emas dengan emas, tetapi salah satu pihak memberikan lebih banyak emas daripada yang lain atau menunda serah terima barang. Riba fadl melibatkan pertukaran barang-barang tertentu yang dianggap sama nilainya, tetapi tidak dilakukan secara adil. 2. Riba jahliyah atau riba pra-Islam. Riba jahliyah adalah jenis riba yang paling kasar yang dikenal pada zaman sebelum Islam atau zaman jahiliyah. Jenis riba ini terjadi ketika peminjam tidak dapat melunasi utang pada waktu yang telah disepakati, maka pemberi pinjaman akan menambah jumlah utang atau bunga yang harus dibayar pada periode selanjutnya. Setiap kali pembayaran terlambat, jumlah utang akan semakin bertambah. Riba nasi'ah sering ditemui dalam praktik pinjaman uang dengan bunga, baik di lembaga keuangan konvensional maupun pinjaman pribadi. 1. Riba fadl atau riba dalam pertukaran barang. Riba fadl terjadi dalam pertukaran barang sejenis, namun dengan kuantitas atau kualitas yang tidak setara. Dalam Islam, ada aturan mengenai pertukaran barang ribawi, seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan sebagainya, yang harus dilakukan dengan kuantitas yang sama dan pembayaran secara tunai. Jika ada perbedaan jumlah atau penundaan pembayaran, maka hal itu termasuk riba. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gendis, Zaskia, dan Atrilia Belinda untuk membacakan dampak-dampak. Terima kasih. Dampak riba. Riba dalam bahasa Arab berarti tambahan atau peningkatan. Riba merujuk pada peningkatan nilai suatu barang atau jasa secara tidak adil, yang biasanya terjadi dalam bentuk bunga pinjaman atau keuntungan. Dampak riba sangat luas dan merugikan, baik bagi individu, masyarakat, maupun perekonomian secara keseluruhan. Dan sekarang kami akan menjelaskan beberapa dampak negatif dari riba. Dalam Islam, segala bentuk riba dianggap sebagai zalim dan merugikan serta memiliki dampak negatif terhadap semua bidang kehidupan. Nah, yang pertama, dampak riba yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi terjadinya ketidakadilan ekonomi. Peminjam yang tidak mampu membayar utang dan waktunya akan semakin terbebani, sedangkan kreditur akan semakin memperkaya diri tanpa kontribusi yang nyata dalam kehidupannya. Yang kedua adalah mendorong kesenjangan ekonomi, yaitu antara si kaya dan si miskin, serta mengurangi daya beli. Kewajiban membayar bunga daya beli sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Dan adanya inflasi, tingginya tingkat bunga dapat berkontribusi terhadap inflasi biaya. Kedua, dampak sosial dari riba. Dampak sosial riba adalah riba dapat membuat masyarakat yang sudah miskin semakin terjebak dalam utang. Kewajiban ini seringkali membuat mereka merasa sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Dan keputusan asa serta ketidakstabilan sosial dan terjadinya kehancuran moral dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, dampak spiritual atau bidang agama. Dalam agama Islam, riba dianggap sebagai dosa yang besar dan salah satu hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perang terhadap orang-orang yang terlibat dalam praktik ini. Psikologis, stres dan kecemasan. Orang yang terjebak dalam hutang berbasis riba sering mengalami tekanan mental karena beban bunga yang terus meningkat. Lalu ada juga ketidakpuasan hidup dalam jangka panjang secara finansial sehingga dapat menurunkan kualitas hidup dan perasaan bahagia. Dan yang kelima, dampak politik, antara lain keuntungan ekonomi negara. Di tingkat internasional, praktik riba yang ditetapkan oleh lembaga keuangan global seperti bank dan organisasi internasional. Lalu ada juga mengurangi kedaulatan ekonomi. Negara yang terlilit utang berbasis riba mungkin kehilangan kedaulatan ekonomi mereka karena kebijakan ekonomi seringkali ditentukan oleh kreditur yang memberikan pinjaman serta syarat-syarat tertentu. Lalu yang keenam, ada dampak pada bisnis, yaitu resiko bangkrut. Perusahaan yang meminjam uang dengan bunga tinggi beresiko mengalami kebangkrutan jika tidak mampu membayar hutang dan menyebabkan penutupan bisnis dan hilangnya pekerjaan bagi banyak karyawan. 7.
Alternatif riba. Alternatif riba adalah keuangan syariah sebagai solusi terhadap masalah riba, menyediakan mekanisme keuangan yang bebas bunga dan berbasis pada prinsip kerjasama. Terima kasih. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cantika Aulia Fitri yang membacakan cara menghindari riba. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang cara menghindari riba. Menghindari riba adalah langkah penting bagi individu dan masyarakat yang ingin menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, terutama dalam pandangan Islam dan ekonomi berkelanjutan. Jadi di sini saya akan membacakan cara-cara lengkap untuk menghindari riba. Yang pertama adalah memahami konsep riba. Pahami apa itu riba. Langkah pertama untuk menghindari riba adalah memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan riba. Lalu yang kedua itu ada hindari pinjaman berbunga. Jangan meminjam dari lembaga yang menerapkan bunga. Usahakan untuk tidak meminjam dari bank konvensional atau lembaga yang mengenakan bunga. Cari alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang ketiga, menggunakan sistem keuangan syariah. Pilih bank atau lembaga keuangan syariah. Banyak negara yang menawarkan layanan perbankan syariah yang bebas bunga. Bank syariah tidak diperlakukan riba dan menggunakan skema seperti mudrabah, bagi hasil, dan murabahah. Jual beli dengan margin keuntungan yang sudah disepakati dari awal. Lalu yang keempat, lakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Hindari jual beli kredit berbunga. Hindari pembelian barang secara kredit dengan bunga. Sebagai gantinya, pilih skema pembelian dengan cicilan tanpa bunga atau melalui skema murabahah yang ditawarkan oleh bank syariah. Lalu yang kelima, investasi di instrumen keuangan syariah. Investasi di saham syariah. Hindari investasi di saham perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang tidak sesuai dengan syariah. Lalu yang keenam, hindari aktivitas yang mengandung unsur riba dalam bisnis. Jangan terlibat dalam pemberian pinjaman berbunga. Jika Anda memiliki usaha atau bisnis, hindari memberikan pinjaman dengan bunga kepada pelanggan atau mitra bisnis. Baiklah, sekarang nomor 7. Nomor 7 adalah jaga pengelolaan keuangan pribadi yang baik. Hindari utang kecuali sangat dibutuhkan. Menghindari utang adalah salah satu cara paling efektif untuk menghindari riba. Lalu, menabung di bank syariah. Simpan uang Anda di bank syariah yang tidak memberikan bunga. Tabungan di bank syariah biasanya mengikuti prinsip hasil bagi yang sesuai dengan syariah. Lalu yang nomor 8, konsultasi dengan ahli keuangan syariah. Konsultasi dengan ulama atau ahli syariah. Jika Anda merasa ragu dalam suatu transaksi, konsultasikan dengan ulama atau pakar keuangan syariah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari riba. Lalu yang ke-9, mendukung usaha kecil atau mikro yang bebas riba. Membantu UMKM yang menggunakan prinsip syariah. Banyak usaha kecil dan mikro yang menghindari riba dalam bisnis mereka. Dukung mereka dengan bertransaksi atau berinvestasi di perusahaan yang menjalankan prinsip syariah. Lalu yang terakhir, nomor 10. Perbanyaklah bersedekah dan berinfak. Salah satu cara spiritual untuk menghindari riba adalah dengan memperbanyak amal, seperti sedekah dan infak. Dalam Islam, memberi pinjaman tanpa bunga dan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu Prasetyo dan Diah Denandi yang akan membacakan hikmah riba. Masih Hikmah riba. Pelanggaran terhadap pelanggaran riba dalam Islam banyak membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Berikut adalah hikmah yang dapat dipetik dari pelanggaran riba. 1. Kesadaran akan ketidakadilan dalam ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu eksploitasi finansial dan ketimpangan sosial. Yang kedua, memahami pentingnya keberkahan dalam harta dibagi menjadi 2, yaitu hilangnya keberkahan dan kehidupan yang tidak aman. Yang ketiga, peringatan akan dampak jangka panjang dibagi menjadi 2, yaitu adalah kemiskinan dan kehancuran ekonomi serta krisis finansial. 4. Penekanan pada etika dan moral dalam bisnis dibagi menjadi 2, yaitu etika dalam berbisnis dan larangan eksploitasi. 7. Mendorong solusi ekonomi berkeadilan. Mendorong sistem ekonomi yang adil. Salah satu hikmah dari pelanggaran riba adalah munculnya kesadaran bahwa kita membutuhkan sistem ekonomi yang lebih
Riba mengajarkan kepada kita bahwa sistem yang mengandalkan keuntungan dari bunga atau utang dari utang tidak memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan solusi alternatif seperti sistem keuangan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan, kerjasama, dan berbagai risiko. 8. Menghindarkan diri dari keserakahan. Bahaya keserakahan. Riba seringkali didorong oleh keserakahan di mana seorang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan cara yang mudah tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain. Pelanggaran riba mengajarkan bahwa keserakahan ini membawa banyak keburukan, baik bagi pelaku riba maupun bagi orang yang terjebak dalam utang. 9. Kesadaran akan ketergantungan pada utang. Utang sebagai beban. Pelanggaran riba sering kali menimbulkan beban utang yang sangat berat bagi individu atau perusahaan yang terlibat. Hal ini mengajarkan bahwa ketergantungan pada uang hutang berbunga untuk memenuhi kebutuhan hidup atau bisnis adalah hal yang berbahaya dan harus dihindari. 6. Peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Larangan agama yang jelas adalah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras terhadap praktik riba. Pelanggaran terhadap larangan ini mengajarkan bahwa perintah Allah bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan dunia. Pentingnya keadilan sosial. Mendorong keadilan sosial, salah satu hikmah dari pelanggaran riba adalah pemahaman bahwa riba bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Itulah hikmah dari riba. Sekian, terima kasih. Yang terakhir, pembacaan kesimpulan yang dibacakan oleh Regi Akbar, absen 31. Kesimpulan tentang riba. Riba adalah yang praktik yang dilarang dalam ajaran Islam karena dianggap merugikan, tidak adil, dan merusak tatanan sosial ekonomi. Dalam konteks syariat Islam, riba secara umum merujuk pada tambahan yang tidak sah dalam transaksi, baik itu dalam bentuk pinjaman maupun jual beli, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak setara atau adil. Terdapat dua jenis utama riba, yaitu riba nasi'ah, tambahan karena penundaan pembayaran, dan riba fadl atau pertukaran barang yang tidak setara. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.